kita harus menghablurkan diri kita seakan-akan kita tidak punya daging, tidak punya tulang, tidak punya darah, tidak punya udara. Kayak pasrah gitu ya? Iya, yang pasrah. Yang ada semelah siapa? gitu ya? Yang ada ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu nggak mungkin rusak. Berarti nggak perlu baca mantra-mantra tertentu, cukup sadar bahwa kita terhubung dan menyatu iya, gitu ya? Betul. Iya itu. Jadi cukup pasrah nul. Jadi kalau sudah biasa, makanya saya sering mau mulai syuting tadi itu mesti begini. Begitu tangan saya begini, saya mengendurkan diri, tek pas. Saya mohon semoga syuting ini nanti lancar, tidak ada apa-apa, dan apa yang saya sebarkan bermanfaat untuk umat kemanusiaan, itu aja. Jadi makin kita kemudian berada di titik nol, makin sering fluktuasinya makin hari makin naik, ditambah, di-upgrade, semakin kita akan menjadi pribadi selaras dengan kemauan alam semesta, dan kita akan menjadi lebih peka ketika ada apa-apa, tahu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kalau pandangan batin yang jati sendiri gitu, melihat hubungan antara getaran batin manusia dan gejolak alam itu gimana? Apakah benar bahwa saat manusia itu gaduh, alam juga ikut gaduh gitu? Itu ada relevansinya nggak menurut pengalaman panjenengan yang sudah lebih lama hidup daripada kita-kita yang masih muda-muda gitu? Betul, tapi teori itu terbalik ya. Bukan manusia gaduh lalu alam gaduh. Karena alam itu sudah bergerak sesuai dengan hukumnya, manusia terpengaruh. Ya. Karena apa? Karena manusia sudah tidak menghormati bumi tadi itu. Lah pengaruhnya di situ. Makanya sekarang tuh banyak anak membunuh orang tua membunuh anaknya, dan pembunuhan di mana-mana. Kayak kehidupan sehari-hari ini kan sila pertamanya gagal, dan memang sila yang pertama yang gagal itu. Sehingga sila yang kelima itu ya ikut aja kalau sila pertama gagal. Nah, kalau di kosmologi Jawa tuh gunung kan tidak sekedar apa ya? Gunung itu kan semacam kayak poros dunia gitu ya. Kayak pakunya bumi gitu. Iya nggak, Yang? Nah, makna kata paku itu ketika kemudian itu bergejolak itu gimana? Jadi tergantung kita itu membiasakan diri untuk menyatu dengan energi alam. Itu pernah saya lakukan sekitar tahun 60 berapa gitu ya. Saya itu rekreasi ke Gunung Kelut. Gunung Kelut itu kawahnya ada gedeknya untuk rekreasi. Nah, waktu saya liburan kuliah, teman saya ajak ke sana, ayo kemah di Gunung Kelut. Sambil buru bedak cari makan di sana. 4 hari bawa kemah segala macam. Begitu saya naik perahu di kawah Gunung Kelut, ada plutuk, satu plutuk kecil gitu. Terus saya kalau sudah begitu mengenulkan diri, menyatukan diri dengan alam. Ayo, lali aku. Saya belum masukkan disertasi saya di kampus ya. Nanti kalau dicoret bagaimana? Katanya 4 hari gampang, nanti uji dekat kembali lagi. Begitu sampai Peli, Gunung Kelut itu jeblos. Ya itu karena kita latihan untuk menyatukan diri antara mikro dan makro tadi. Jadi kayak terasa gitu ya? Iya, terasa. Nah, itu ngelatihnya gimana sih yang jadi kalau misalnya kita di Jawa gitu ya, anak-anak muda di Jawa itu, caranya kemudian terhubung dengan yang sejati itu, kalau di Islam kan dikatakan sebagai puncak ibadah katanya harus ke Mekah dan lain sebagainya gitu. Kalau di orang-orang Nusantara, orang Jawa gitu, caranya menghubungkan atau terhubung langsung dengan sang sumber itu, diri sejati itu sesimpel bagaimana gitu. Misalnya meditasi itu bisa diajarkan ke adik-adik, ke kita semuanya gitu ya. Iya. Itu teorinya ada di pagelaran Wayang Purwo ya. Di pagelaran Wayang Kulit itu Kidung Agung Gunung Arjuna itu sebenarnya menceritakan kitab suci. Jadi pagelaran Wayang Kulit itu menceritakan kitab suci. Hanya sekarang tuh karena banyak dalang-dalang mengujar fulus,
malah gawe citra sing gak karu-karuan. Kalau saya tetap tidak mau. Boleh gak cerita karangan. Petruk dadi ratu itu yang ngarang Jati Kusumo. Terus dilakukan oleh Pak Mantep dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu saya ngarang Petruk dadi ratu? Untuk menghadapi Orde Baru. Orde Baru itu punya bedil, punya senjata, punya uang, punya kekuasaan, ya. Kalau dihadapi dengan serius, mesti kalah kita. Iya. Musuhnya siapa? Pelawak. Kok kebetulan saya dulu anggota Kuartet. Oh iya, Gitu loh, iya, iya. Kembali soal tadi, caranya terhubung dengan sang sumber tadi. Supaya anak-anak muda, khususnya teman-teman anak-anak muda di Jawa itu, oh ngene toh, caranya manembah itu gini toh gitu. Ya. Itu mungkin perlu di brainstorming ya. Ya, jadi cara menembah itu yang tepat itu paling tidak itu harus silo ya, kecuali kalau dalam situasi yang tertentu, misalnya situasinya tanahnya becek segala macam, lalu kita di tempat leluhur-leluhur candi-candi, barulah berdiri sambil gini nggak apa-apa, sambil berdiri lalu begini nggak apa-apa. Tapi kalau tempatnya bersih, sebaiknya silo. Kenapa kok harus silo? Silo itu karena jenenge silo. Si pinangge uriping pati, itu angkasa, lo tuh hablur, artinya lembut. Kita harus menghablurkan diri kita seakan-akan kita tidak punya daging, tidak punya tulang, tidak punya darah, tidak punya udara. Kayak pasrah, serah gitu ya? Iya, Yang pasrah. Yang ada semelah siapa? gitu ya? Yang ada ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu nggak mungkin rusak. Berarti nggak perlu baca mantra-mantra tertentu, cukup sadar bahwa kita terhubung dan menyatu Iya, gitu ya. betul, betul. Iya itu. Jadi cukup pasrah nul. Jadi kalau sudah biasa, makanya saya sering mau mulai syuting tadi itu mesti begini. Begitu tangan saya begini, saya mengendorkan diri, tek pas. Saya hanya mohon semoga syuting ini nanti lancar, tidak ada apa-apa, dan apa yang saya sebarkan bermanfaat untuk umat kemanusiaan, itu aja. Jadi makin kita kemudian berada di titik ke nol, makin sering fluktuasinya makin hari makin naik, ditambah, di-upgrade, semakin kita akan menjadi pribadi selaras dengan kemauan alam semesta, Iya. dan kita akan menjadi lebih peka ketika ada apa-apa, tahu gitu-gitu kan? Iya, iya. Tapi ya itu, etika dan norma itu harus tetap ada ya. Karena hidup dari apapun sisi kacamatanya dilihat dengan politik. Oke. Politik itu dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Kenapa saya waktu yang ke-13 meninggal itu tidak pulang ke Solo? Ya karena hati saya itu nggak enak. Karena apa? Wong meninggal belum 40 hari kok sudah penobatan. Hati saya sebagai Prabaraja Jagat Jawa yang diangkat panjenengane mendiang 12 sebagai Kanjeng Kiai Pangeran, saya tuh pulang ke sana tuh malu, artinya tidak memberi anulah. Oke. Etika normanya harus tetap ada itu. Tadi di disertasinya yang Jati, kemudian sampai dapat gelar profesor, kalau nggak salah bisa merasionalisasikan Tuhan, gitu ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang baru gabung di Ngaji Roso mungkin akan agak bingung. Kok bisa? Tuhan kok bisa dirasionalisasikan itu bagaimana? Katanya kan kalau di Jawa itu kan ora ana apa-apa, sing ana kuwi dudu, sing dudu ya kuwi sing ana, kan kayak gitu kan, ada kayak gitu. Bagaimana konsepnya, penjelasannya tentang merasionalisasikan Tuhan itu yang Jati? Tuhan ada itu karena ada manusia. Ini umumnya kan bingung orang loh. Piye toh? Tuhan ada karena manusia. Buktinya apa? Bumi waktu tercipta isinya pohon, binatang-binatang ya, termasuk kera, termasuk kingkong, termasuk apapun lah. Di situ nggak ada yang bilang Tuhan, nggak bisa. Setelah ada manusia inilah baru adalah istilah Tuhan. Oleh karena itu dalam agama Islam manusia disebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Karena Tuhan yang bersinar di dalam otak tadi itu diberi perangkat 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Nah, jadi disertasi saya karena itu. Jadi kalau begitu Tuhan itu apa? Tuhan itu ya karangannya manusia. Supaya manusia apa? Nah sekarang pinjam budayanya orang Katolik. Orang Katolik itu budayanya
Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya dah. Makanya saya di mana-mana itu didampingi asisten saya Mbak Asri itu orang Katolik. Karena dikirim dari Vatikan. Saya satu-satunya orang Islam yang dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Tahun 62 saya masih SMA kelas 2 di Blitar. Dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Akhirnya dicatat oleh gereja. Terus Mbak Asri karena pernah sekolah di Vatikan, itulah sebenarnya yang kafir. Oh gitu ya. Oleh karena itu kenapa? Untuk itu biasanya kafir itu kan istilah orang Islam ya. Untuk membuktikan saya lebih Islam dari mereka, saya masuk Ka'bah itu berkali-kali. Berkali-kali masuk loh, nggak keliling. Saya nggak mau keliling. Musyrik dan syirik. Oleh karena itu Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah khawatir. Wah, ini nanti kalau saya terus-teruskan, saya mengadakan doa-doa keliling di sini, lama-lama pengikut saya nanti jadi musyrik. Oleh karena itu ditulislah di dalam Al-Quran. Di dalam surat ke-8 namanya An-Anfal ayat 35. Barang siapa pergi ke Baitullah dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul dan bertepuk tangan. Mereka akan kukufur dan rasakanlah asap dariku karena ingkar. Asap. Oke. Iya. Nah, yang ini kita kembali ke ajaran Jawa ya. Yang kan kalau di Jawa itu kan ada konsep namanya sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nggih. Saya sebenarnya udah lama pengen tanya itu. Nggih. Gimana sih penjelasannya prinsip ini seharusnya ketika kemudian dihidupi manusia modern tuh agar harmoninya tetap terjaga dengan alam tuh seperti apa tentang konsep ini? Nggih. Saya yang pertama belajar dari Nabi Muhammad, yang kedua dari Tuhan Yesus. Loh, kok dua-duanya lo orang bertuhan kok? Belajar ngomong ya. Nabi Muhammad apa kelebihannya? Beliau itu adalah sebenarnya bukan orang Arab. Beliau adalah orang Jawa. Dulu sekolah di Gunung Penanggungan. Dipimpin seorang rektor yang pada waktu itu namanya Eyang Brahmana. Bre itu artinya wahyu. Menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Itu Brahmana, itu mbahnya adik-adik semua. Orang begini lur kita itu. Nggih. Oh gitu. Orang Arab. Iya, penjelasan dari sepi ing pamrih, rame ing gawe tadi yang Jati. Sesuai pertanyaan saya. Sepi yang penting gawe itu saya belajar dari Tuhan Yesus. Waktu itu disalib, ya. Seorang nabi jangankan kawin, pacaran tidak pernah. Entah waktu dipaku tangannya sini dan kakinya, apa yang dikatakan? Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Jadi hidup itu adalah konsekuensi logis dari kehidupan, mungkin terpengaruh orang tua, mungkin terpengaruh lingkungan, terpengaruh sekolahan, terpengaruh ini, lalu menjadi kehidupan yang ngombroworo, yang bermacam-macam tipe itu. Nah, oleh karena itu, bagi seseorang yang kalau hanya siap mati untuk keluarga, jamin tidak masuk surga. Siap mati untuk keyakinan agama, jamin tidak masuk surga. Kalau siap mati untuk kepentingan bangsa dan negara, dijamin masuk surga. Surga apa tuh maksudnya? Surga itu ya Tuhan di dalam tubuh kita kembali ke istananya di matahari. Bukan yang di bawahnya mengalir sungai bergemericik, ada mericanya, bukan yang itu ya? Ya itu dalam kitab memang seperti itu. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Artinya surga itu waktu kita masih hidup, ya. Ada rujak pecel, ada ini, ada rawon, ada sate. Kalau mati tidak bisa, tidak ada apa-apa. Ya, datang korak, tek gitu kok. Iya, itu. Nah, tapi Tuhan kan kembali ke istananya di matahari. Inilah sebabnya saudara-saudara saya di Trowulan meneruskan cita-cita zaman Mojopahit. Simbolnya apa? Surya Mandala. Ya, yang di rumah. Surya Mandala ini kali ya. Nggih. Nah, itu tuh. Nggih. Oke. Kalau
orang apa mbah-mbah kita kan biasanya selalu kasih nasihat yang urip itu kan mung gentenan toh le gitu katanya. Gentenan. Nah, itu kalau di kampung-kampung itu kan biasanya apalagi kalau ini di Bali yang Jati. Ketika ada kelahiran anak baru gitu. Oh, ini leluhurnya ini yang turun gitu. Konsep manitis itu makin ke sini orang tuh makin banyak yang bisa menerima loh. Oh, Betul. itu tuh berarti kan sebenarnya kematian itu nggak ada gitu. Orang itu Ya. cokro manggilingan aja terus gitu kan. Tinggal cari wadah yang baru gitu kan. Ada dua istilah, satu inkarnasi, kedua reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu memang misalnya ya, ini Mas Hendra itu ibu bapaknya sudah sedo. Nggih. Lalu kan meskipun ditelkem, ditahlili, dia itu belum tentu kalau ke surga. Karena yang membawa ke surga itu apa? Otaknya pada waktu hidup ini loh. Waktu hidup itu ada yang keliru atau tidak. Ya, kalau tabungannya benar itu banyak, ya nanti ini masih ke surga gitu. Lalu Oke. Tuhannya kembali menjadi suci. Nah, makanya disebut srengenge eski pinare huring pati erki sinar halus nge itu atas, ngo atas. Jadi langit itu bisa mempengaruhi kehidupan kematian apa yang ada di bumi. Kalau orang Jawa kuno, Bopo Angkoso ibu bumi atau Siwa atau Parwati. Lah Parwati itu siapa? Parwati itu waktu bumi cantik. Pada waktu bumi belum cantik, masih isinya genderuwo macam-macam, binatang-binatang buas macam-macam, disebut Parwati. Kalau di pewayangan disebut Betari Durga. Sing dimong bangsane toyol-toyol begeblok-begeblok. Nah, Gunung Semeru itu adalah semar yang bisa meruat bumi. Makanya ngirim. Sampai adik saya di Surabaya tadi saya telepon katanya debunya juga sampai di Surabaya. Bener. Jadi di timurnya Sidoarjo tuh kuabut gak karu-karuan tuh. Iya itu Parah. itulah. Untung ya Batu aman ya. Batu aman. Ya. Oke, Eyang. Sebelum nanti dilanjutkan sama Mas Ali ya. Mas Ali itu kan pengen tanya kan sesuatu yang menurut dia penting soal ijazah palsu itu loh. Nah itu nanti beliau akan tanya langsung ya. Kan didalami bagaimana sih menurut Eyang Jati cara menyelesaikannya biar nggak berlarut-larut terus kayak gitu. Wong ngomong ijazah wae kan, kan ibaratnya gitu. Tapi saya ingin menutup di segmen ini saya ingin menutup dengan satu pertanyaan. Andai kata nih masyarakat semuanya kita ingin merasa terpanggil untuk menjaga keseimbangan bumi. Nah, ada nggak laku sederhana menurut Eyang Jati Kusumo yang mungkin bisa dilakukan semua orang tanpa harus menjadi praktisi kejawen, tanpa harus jadi praktisi Sunda Wiwitan gitu. Tapi benar-benar dengan laku sederhana ini kita ikut melakukan proses sinergis dan kontributif gitu ya terhadap kemudian kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini gitu. Mumpung belum terlambat. Gimana itu ya? Negara yang kuat adalah negara yang percaya pada leluhurnya. Orang Jepang itu berdoa ya bahasa Jepang. Orang Cina bahasa Cina, orang Rusia bahasa Rusia. Orang Amerika bahasa kok sukses. Ya karena kita itu sudah tidak percaya dengan leluhur kita. Berdoa kalau tidak bahasa sana itu katanya seakan-akan wah tidak afdol tidak gini. Itu keliru itu. Bahasa sana itu maksudnya bahasa mana? Ya sekarang ini kenapa di negara Arab itu sugih ya. Hotelnya gede sugih. Orang-orang ribuan berbondong-bondong ke sana. Karena tiap hari didoakan oleh bangsa kita kok. Junjungan kita gitu toh. Orang sana loh. Nggak pernah junjungan kita Mbah Suto, Mbah Noyo, Mbah ini jarang. Ini orang Jawa tuh nggak kenal kata misalnya kayak Habib. Yang kenal tuh Le, Pak D. Iya. Kan, Jadi secara bahasa itu sebenarnya kita dijajah. Bahasa ini sabdo mas. Ukti, afwan. Iya, sabdo. Dan sekarang orang berpakaian aja kalau nggak gaya sana itu seakan-akan, apalagi ibu-ibu, salah besar itu. Ibu-ibu tuh kandungannya calon melahirkan anak. Dan ini rambut ini harus kena sinar matahari. Karena rambut ini seperti antena rambut ini untuk memperkuat indung telur. Anaknya sehat-sehat. Nah kalau seorang ibu sudah lupa,
Ya industrinya lupa, produksinya ya enggak kan. Di Jawa Timur itu ada salah satu desa di kabupaten gitu ya, khususnya di Kabupaten Magetan ya. Jadi orang tuh kalau di sawah gitu ya, jadi ya, yang laki-laki pakai gamis, ya, terus yang perempuan ya pakai jilbab, nah gitu, pakai cadar gitu ya, sampai sebegitu kan. Itu secara rasional sudah enggak anu sama sekali ya. Lihat wanita-wanita di Cina, wanita-wanita Jepang, waduh, yang dikerjakan tuh, waduh. Sampai anak saya tuh tiap tahun saya kirim ke Cina untuk belajar ke sana, laki satu-satunya itu, si Wijanarko. Oke, yang jadi ya, mudah-mudahan Nggih. alam tetap baik-baik saja, selaras ya. Tidak ada korban, mudah-mudahan yang di Semeru segera membaik gitu ya. Kita doakan bersama-sama. Dan teman-teman semuanya, saya pikir dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu di next episode.